Ya, selamat datang di podcast ketiga kita akhirnya. Podcast ketiga ya, bintang tamunya Bintang tamunya saya sendiri di sini. Mas Vano sendiri. Masa manggilnya Mas? Hah? Manggilnya Oh, jangan Mas dong. apa dong? Vano aja lah. Vano aja. Oh ya, jadi Vano aja manggil. Oke, siap. Kameranya kita lihat ke sana berarti kalau ngomong nih. Iya, kita lihat sana. Ya maaf ya, kita bintang tamu di sini baru podcast. Nah, di podcast ketiga kita mau ngebahas soal ini ngomong-ngomong katanya Vano mau berangkat ke Jepang bentar lagi ya. Ya, betul banget. Betul banget. Alhamdulillahnya ya. Ya. Karena udah diterima job, jadi ya bentar lagi nih mau berangkat ke Jepang. Sebentar lagi. Ditempatin di mana tuh? Kalau untuk penempatan saat ini antara di Osaka atau Tochigi. Oh, belum apa? Ya, belum fix di Osaka Belum atau fix. Tochiginya ya. Oke. Bisa jadi di Osaka, bisa jadi di Tochigi juga. Nah, betul. nah. Tegang gini ya. Tegang gimana? Kita nyantai aja Kan udah ada sponsornya nih, Iya, PKS Game ya. Perasaan tadi pas briefing kita nggak tegang ini ya. Ini kok mau tegang. Gua kan orang awam nih. Orang awam. Dan pastinya buat teman-teman yang nonton, udah pasti awam juga dong soal LPK atau perjepangan gini gitu. Nah, kok bisa gitu Vano tertarik buat ke Jepang gitu? Apa yang bikin Vano tertarik buat ke Jepang gitu? Kenapa kerja di Indonesia aja? Betul juga ya. Jadi ini masalah tujuan mungkin ya. Ya. Kalau ditarik tuh dari awal ya, ya kan? Ya. Dari awal emang dari kecil tuh, kita kan ya suka kayak anime ya kan, nonton seputar Jepang ya. Udah diperkenalin dari TV ya kan. Waktu itu nontonnya Doraemon, nontonnya One Piece. Doraemon terus sama ninja yang biru itu nggak sih? Ninja Hattori. Iya, Ninja Hattori. Ya kan? Nah itu sebenarnya dari yang kayak gitu awalnya, memang tertarik suka dengan budaya-budaya termasuk dari animenya ya. Nah sampai saat itu terus sampai di sekolah di SMK waktu itu. Awalnya tuh magang. Awalnya tuh tertarik magang karena waktu itu ya teman-teman mungkin juga taunya magang, belum ada program Tokutegino. Kalau mau kerja ke Jepang gimana sih caranya ya magang. Ya kan? Caranya magang. Oh, dulu tuh belum bisa atau dulu tuh bisanya cuma magang doang gitu. Apa ya, udah ada kayak orang asing udah bisa kerja kontrak di Jepang gitu? Udah. Tadinya tuh gini kan 2023 waktu itu ya, lulus ya kan SMK. Nah, waktu itu karena taunya magang, belum tahu ada Tokutegino, makanya cobain magang. Daftarlah magang di salah satu LPK juga. Cuman nggak lulus kalau untuk magangnya. Dan berikutnya ya akhirnya cari-cari lagi gimana nih selain magang. Ada namanya program Tokutegino. Program Tokutegino itu kan ya itu bedanya sama magang. Tokutegino itu lebih fleksibel karena yang di sebagai persyaratan ya itu bahasa Jepangnya. Jadi tidak terlalu ketat di bagian fisik ya kan. Kayak mata minus itu nggak bisa kalau magang ya kan, buta warna parsial nggak bisa. Oh, jadi kalau Tokutegino itu dia benar-benar kayak lu bisa bahasa Jepang lu oke gitu. Yes, betul. Jadi bersaingannya itu bukan di masalah yang fisik ya, cuman di pengetahuan atau di bagian bahasa Jepangnya. Jadi siapa yang cepat, siapa yang bisa menguasai bahasa Jepang terlebih dahulu bisa ikut interviewnya dengan orang Jepangnya gitu. Jadi dari awalnya tuh dari SMK itu masih punya impian ya kan untuk kerja ke Jepang. Akhirnya ya ketemu akhirnya ke sini. LPK Seiko Global Mandiri. Berarti tahu LPK ini dari TikTok. Dari TikTok. Dari TikTok. Ngomong-ngomong soal apa tadi kok lupa ya. Kan suka Jepang nih. Iya, suka Jepang. Waktu
SMA atau SMK? SMK. SMK ada pelajaran bahasa Jepangnya nggak sih? SMK nggak ada pelajaran bahasa Jepang kebetulan. Soalnya pada waktu itu tuh masih jarang banget ya orang-orang yang atau pemerintah gitu ya yang kerjasama dengan sekolah-sekolah. Cuman kabarnya pas lulus waktu itu, setelah lulus baru ada datang apa namanya, kerjasama kayak gitu. Jadi waktu itu belum kok. Oh alah. Mm-mm. Nah, terus nih apa lagi ya? Apa? Nah, oh iya, ini kan barusan gue ngecek kan berita-berita soal di Jepang nih. Ada berita kebakaran asrama. Beritanya kebakaran ini disebabkan oleh orang Indo yang kerja di Jepang. Yang baru kan? Betul. Ya yang seperti kita tahu mungkin ya itu yang udah lama sih sebenarnya, bukan belum baru-baru banget. Yaitu kejadian waktu itu anak magang ya, kalau nggak salah itu anak magang yang dia itu di Senta. Jadi belum lama datang ke Jepang. Jadi di bagian Sentanya dulu kayak apa ya, Senta tuh kayak asramanya gitu. Senta itu buat anak magang. Senta itu bahasa Jepang. Senta itu ya bahasa Jepang. Artinya kayak asrama gitu deh. Asrama. Jadi sebelum nanti mereka kerja ke perusahaannya masing-masing, mereka dibimbing dulu belajar lagi di Senta atau di asrama itu. Nah, mereka itu cerobohnya kalau malam kan ada anjuran nggak boleh masak ya. Mereka tuh masak. Nah, masak habis itu teledor, ketinggalan, kelupaan mungkin habis itu akhirnya kebakar. Tuh, ya kan? Aduh, mau sedap nih. Akhirnya kebakaran. Tapi kenapa di Jepang kalau malam tuh nggak boleh masak gitu? Sedangkan kalau di Indo kan kayak ya udah masak enggak kayak gitu. Sebenarnya sih bukannya nggak boleh masak ya, mungkin anjuran aja. Ya karena tadi saran ya. Ya karena kan gini ya, rata-rata kalau pekerja di Jepang itu pas pulang tuh pasti kerjanya capek. Ada yang mereka tuh habis minum-minum, mabuk jadinya ya kan. Makanya nggak dianjurkan untuk masak-masak. Takutnya dengan kesadaran yang belum sadar, ya kan, akhirnya mereka jadi ceroboh, bisa menyebabkan kebakaran. Gitu. Makanya bukannya nggak boleh, kalau nggak ketahuan mah juga boleh. Masak tinggal masak, cuman itu anjuran aja. Seperti itu. Bener ya. Lebih baik kan ada peribahasa lebih baik mengobati daripada lebih baik mencegah daripada iya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya itu makanya. Nah itu kasusnya itu ya yang kena adalah anak magang. Terus itu dikasih sanksi nggak? Kalau nggak salah sih disuruh ganti rugi ya, cuman nggak tahu juga untuk info lebih lanjutnya. Terakhir sih yang aku tahu begitu. Anjay. Ya kan, disuruh ganti rugi. Makanya balik lagi nih buat teman-teman juga ya, mungkin karena ini anak magang jatuhnya ya, balik lagi anak magang, mungkin dia karena ngerasa ya udah di Senta gitu kan, bisa bebas, masih anggapnya kayak Indonesia. Sedangkan kan itu udah posisi Senta, otomatis posisinya udah di Jepang. Mau nggak mau kita mengikuti peraturan yang ada di Jepang. Nggak bisa dong dibawa kebiasaan-kebiasaan buruk di Indonesia dibawa ke Jepang. Nah itu. Betul itu. Jadi kalau mau kerja ke Jepang itu udah pasti kita harus ngerubah sikap kita secara total. Yang kalau di Indo mungkin sikap yang kita lakuin itu normal atau biasa aja itu. Tapi kalau di negara orang, terutama di Jepang, itu pasti bakalan kayak ya apaan sih nggak sopan banget gitu. Nah, gak semua orang Jepang tuh ya melihat kita kayak budaya Indonesia gitu kan. Mereka kan kayak contohnya kalau orang Jepang itu saling ketemu ya, kalau orang Jepang ketemu mereka nggak saliman. Tapi ojigi namanya. Ojigi itu kayak membungkuk. Aisatsu salam yang nunduk gitu. Ya, itu dari situ aja udah beda. Kalau orang Indonesia kan saliman gitu. Ngomong-ngomong Aisatsu, katanya Aisatsu itu ada beberapa macam kan? Ya, Aisatsu ada beberapa macam. Boleh nggak nih dikasih tahu ke teman-teman apa aja gitu jenis-jenis Aisatsu dan artinya apa gitu?
Kalau untuk S1 sendiri ya, itu ada 3 ya setahuku ya. Setahuku ada 3. Iya. Ada S1 yang pertama itu yang 15 derajat. 15. Oh, 15, 30 sama 50. 45. 45 sama 15, 30 sama 45. Nah, di masing-masing itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ya. Contoh, ya kan? 15 nih, pertama 15 itu nggak terlalu nunduk. Biasanya 15 itu dipakai buat ke sebaya, ya, ke sesama atau buat sekedar S1 aja. Kayak nyapa temen. Kayak konnichiwa, ohayou gozaimasu, sekali sama. Itu selalu kurang lebih 15 dan itu ke sebaya ya, rata-rata ke sebaya. Nah, lanjut ke 30 derajat. 30 derajat tuh ini banyak juga fungsinya ya. Mungkin salah satunya kalau untuk kita merasa bersalah gitu. Kita merasa bersalah, ingin meminta maaf bisa pakai yang 30 derajat. Kepada atasan, kepada teman, orang tua juga bisa ya. Pokoknya itu menandakan semakin kamu rendah membukukan kepala kamu ya berarti semakin menghormati sopan, ya, semakin menghormati gitu. Nah, berarti kalau yang 45 itu ketika dia membuat kesalahan yang benar-benar salah gitu. Jadi benar-benar kayak fatal. Mohon banget gitu. Mohon banget. Tapi gua kan sempet beberapa kali lihat kan di film-film drama Jepang atau di anime. Itu kan selain dia asatsu, dia kayak memohon itu kayak sambil sujud gitu. Nah, itu sebenarnya ya bisa? Pada kehidupan nyatanya ya tidak terlalu dipakai yang sampai sujud-sujud itu ya. Cuman faktanya ya memang ada sebagian orang Jepang yang memang ngerasanya itu mungkin di zaman dulu ya, era zaman dulu ngerasanya bener-bener harus banget minta maaf ya. Jadi kata-katanya juga udah sopan, moshiwake gozaimasen deshita atau yang kata-kata lebih sopan lagi, tinggi. Kalau untuk zaman sekarang sih kayaknya nggak terlalu dipakai sih. Nggak terlalu dipakai. Jadi kayak mentok-mentok cuma yang 45 derajat aja. 45 derajat. Uniknya tuh gitu. Nih, ini fun fact aja ya. Apa tuh? Di Jepang gini nih. Ini orang Jepang sama orang Jepang ya kan. Aisatsu gitu, aisatsu. Nah, mereka tuh banyak-banyakan aisatsu. Contoh, mereka kan kayak pembeli nih, pembeli sama penjual ya kan. Pembeli itu dia beli ya kan. Ngerasa udah dibeli, udah seneng ya, udah ya terima kasih gitu kayak arigato. Nah, penjualnya juga arigato gitu. Karena udah melayani. Dia ngerasa gak enak emang udah servis. Nah, dia nunduk lagi. Ya dia balas lagi nunduk lagi ya. Hai. Jadi mereka tuh kayak ibaratnya kayak kompetisi gitu, banyak-banyakan membungkuk. Karena sama-sama nggak enak gitu. Iya. Sama-sama saling menghargai. Ada juga pas udah pergi nih, ntar pelanggannya pas udah pergi, ntar dia ojigi lagi tanpa diketahuin. Oke, gua menang. Karena dia nggak ngelihat gitu. Jadi bener-bener dia kayak pokoknya dia yang terakhir aisatsu gitu. Betul banget. Dia karena yang terakhir saking nggak enaknya gitu. Saking nggak enaknya. Mungkin lebih ke cara mereka untuk menghormati ya. Orang Jepang tuh ya cara menghormatinya ya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong bahasa Jepang nih. Yes, apa tuh? Kan kalau misalkan di Indo kan apa tuh huruf-huruf ya udah kayak huruf-huruf A sampai Z kan abjad gitu. Biasa. Abjad biasa. Dan kalau di Jepang itu nggak cuma kayak mereka pasti pakai A sampai Z juga kan. Ya, tapi beda. Yang gua tahu ya, orang Jepang tuh ada yang pakai abjad A sampai Z, terus ada yang pakai katakana dan hiragana kan. Ya. Nah, itu bedanya katakana sama hiragana tuh apa gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang awam juga kali ya. Sekalian kita jelasin ya. Jadi yang mungkin dimaksud itu abjad, mungkin memang ada abjad namanya itu romaji. Jadi itu romaji ya tulisannya abjad kayak saya itu kan tulisannya saya. Nah, itu disebutnya romaji. Nah, kayak huruf biasa abjad romaji. Sedangkan kalau untuk huruf hiragana dan katakananya itu ditulis menggunakan hurufnya sendiri. Hiragana. Contohnya kata-kata kuruma. Kuruma itu artinya mobil ya kan. Itu terdiri dari kata huruf ku, huruf ru, sama ma. Tapi ditulisnya pakai huruf hiragana. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia abjad jadinya ku,
ya kan, KURUMA. Nah, itu disebutnya romaji. Oh, berarti itu tadi hiragana. Ya. Berarti buat cara ngebacanya itu pakai katakana bukan? Enggak, itu tetap pakai romaji. Romaji. Jadinya kuruma. Oh, kalau katakana sendiri itu sebenarnya sama. Bedanya katakana itu kosakatanya biasanya dipakai untuk serapan dari asing. Kata-kata luar ya. Contohnya kopi. Kalau di Jepang jadinya kohi. Kohi gitu. Ya. Jadi itu tulisannya ya serapan dari luar. Makanya kadang-kadang tuh suka mirip sama bahasa Inggris. Ya kayak komunikasi, jadinya communication. Ya kan? Ya. Jadi agak-agak mirip gitu. Oke. Jadi katakana sama hiragana itu apa ya? Kayak di satu kesatuan jadi itu sebenarnya. Oh, dia tuh satu kesatuan. Hiragana bukan kayak hiragana tuh dipakai saat ini atau katakana itu dipakai saat ini. Contohnya kayak aisatsu lah gitu. Ya. Aisatsu kan ada beberapa macam. Hiragana juga kan huruf Jepang kan ada hiragana, ada katakana gitu. Kalau by fungsi ya yang tadi. Jadi kalau untuk hiragana itu ya khusus benar-benar kata-kata dari bahasa Jepangnya sendiri, kamus bahasa Jepang. Sedangkan untuk huruf katakana itu serapan dari kosakata asing, contohnya dari Inggris sampai dari Belanda, pokoknya asing. Gitu. Makanya rata-rata itu kalau misalnya nulis nama orang asing itu menggunakan huruf katakana. Katakana tuh. Dan ini fun fact-nya lagi ya mungkin. Apa lagi tuh, boleh. Kalau untuk huruf hiragana dan katakana itu kan yang tadi ya by fungsi seperti itu. Cuman kalau kenyataannya di di Jepang sendiri kadang tuh suka ya udah huruf katakana bisa juga dibuat tulis huruf hiragana. Gitu. Jadi kalau huruf katakana contohnya emang tadinya kuruma ya kan? Kuruma itu tulisannya menggunakan huruf hiragana. Tapi biar keren ya kan, biar bagus pakainya huruf katakana. Kuruma tetap sama baca kuruma, cuman bedanya tulisannya. Tulisannya dibedain. Karena kalau tulisan untuk hiragana tuh dia lebih ke bulat-bulat. Kalau secara sekilas tuh bulat-bulat. Ya, kalau katakana itu tajam-tajam, lurus-lurus. Jelas garisnya. Sedangkan hiragana tuh bulat-bulat. Kalau nggak salah itu ceritanya dari zaman pas samurai atau kalau nggak salah ya. Hiragana. Bulat-bulat tuh apa? Hiragana tuh identiknya ya sama tulisan untuk perempuan. Katakana tuh kayak laki-laki gitu. Oh iya, katakana tuh kayak lebih tajam-tajam ya. Lebih tajam-tajam. Iya, benar. Gak bulat-bulat. Kalau yang bulat-bulat tuh ya hiragana. Oh, oke. Gitu. Oh iya nih benar. Dan sebenarnya ya huruf hiragana kan huruf fondasi. Kalau buat mereka nih, kalau kita udah di Jepang, ya mereka tuh rata-rata kanji pakainya. Kanji. Karena kanji untuk mempermudah itu tulisan hiragana. Oh, berarti ada hiragana, katakana, kanji. Ya. Itu beda bentuk hurufnya beda lagi kah? Beda banget. Hiragana, katakana, kanji. Kalau kanji itu untuk mempersingkat, contohnya tadi kosakata kuruma. Ditulisnya pakai hiragana kan 3 ya. 3 kata ya. Oh iya, dia lebih panjang ya ininya. Kuruma. Kalau misalnya kuruma itu ada kanjinya. Kanjinya cuma ditulis dengan satu bentukan gitu. Satu bentuk, tapi ya garisnya ada yang banyak gitu. Iya, jadi kayak dari ibaratnya tiga pola jadi satu pola gitu. Jadi satu pola. Oh sih. Ya, makanya kalau untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang ya. Kalau untuk kanji itu sebenarnya belakangan aja belajarnya. Bukannya nggak penting, penting juga. Cuman kalau di awal itu jangan ngepusingin kanji. Nanti untuk bahasa Jepangnya jadi stuck gitu kayak mikirin kanji. Jadi bertahap dulu ya. Betul, pertama, kalau mau belajar bahasa Jepang pertama tuh hiragana dulu apa katakana dulu? Kalau ini sih tergantung ya. Tergantung diri orang sendiri. Ya, cuman kalau dari saranku ya hiragana dulu. Hiragana dulu. Karena apa ya? Huruf yang sering dipakai kan hiragana. Hiragana. Untuk base vocabulary atau untuk kosakatanya itu hiragana. Sedangkan huruf-huruf katakana itu jarang. Walaupun kosakatanya ada tapi jarang. Oh, berarti kalau huruf kanji itu dia dipakai sama orang-orang yang emang udah mahir banget bahasa Jepang gitu. Untuk mempersingkat, karena kan orang kalau misalnya
Tulisannya panjang nih, bayangin tulisan panjang. Oke, ya. Ditulis pakai hiragana sama katakana semua. Pusing dong orang bacanya, panjang banget nanti. Oke. Kayak chat orang Indo aja ya. Ngomong enggak aja pakai kagak gitu. KG, ya, GPP. Terus apa lagi tuh? Iya, terus doang. On the way, OTW Ya, gitu. singkatan gitu. Singkatan semua gitu. Ya, cuman kalau untuk kanji ini sebenarnya bukan singkatan ya, lebih ke filosofi. Jadi misalnya kalau untuk kanji air gitu. Kanji air itu ya filosofinya kayak air terjun gitu. Itu kan bentuknya mirip air terjun. Jadi kalau kanji itu diperhatiin semua punya maknanya sendiri. Filosofinya masing-masing. Setiap huruf itu punya filosofinya. Ya. Oh alah. Jadi misalnya kanji gerbang itu ya bentuknya kayak gerbang gitu. Kotak kayak gerbang. Nah itu filosofinya masing-masing ada. Nah, tulisan Jepang itu kalimatnya itu sebenarnya dia tuh nyamping dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan dari atas ke bawah itu atas ke bawahnya itu lanjutnya ke kanan atau ke kiri. Oke. Nah, kalau sebenarnya mungkin di Jepang ya, rata-rata tuh kayak komik Jepang atau komik manga itu semuanya ditulisnya dari atas atau koran Jepang dah, dari atas ke bawah, nanti lanjutnya ke kiri ya, bukan ke kanan. Kalau kita kan ke kanan ya kan. Oh iya, komik Jepang pun dia awalnya dari ini kan, dari ini sebelah kanannya ya. Makanya beda, bukan kayak buku biasa. Cuman kalau untuk pelajaran ya mungkin di buku-buku ya menyesuaikan, jadinya nulisnya ke samping gitu. Ini apa karena gua kerja di Jepang, kancing ini juga jadi kidal apa nih? Bisa jadi. Kayaknya emang karena agak ini gitu. Beda ya. Iya, kancingnya di gini anjir. Biasanya kan ininya di sini, ini di sini gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi nih soal bahasa Jepang. Aisatsu ada tingkatannya. Aisatsu ada tingkatannya, betul. Huruf-huruf juga ada macam-macamnya. Itu termasuk tingkatan kan ya? Yes. Ada tingkatannya. Nah, bahasa. Sekarang bahasanya ada tingkatannya juga nggak nih? Ada. Harusnya ada kan? Ada. Nah, apa aja tuh tingkatannya? Kalau dari bahasa Jepang sendiri itu ada yang buat ngetes ya. Tesnya buat mengetes kemampuan bahasa Jepang itu namanya JLPT ya. JLPT Noryoku Shiken. JLPT. Ya, itu diajarin dari itu pokoknya dari yang nyelenggarain ya, dari orang Jepang. JLPT itu tuh kayak untuk menguji kemampuan bahasa kamu. Kalau di Jepang tuh Nihongo no Noryoku Shiken gitu. Nah, levelnya itu dari awal, dari pemula ya sampai paling tinggi itu ada. Mulainya dari bawah. N5 itu dasar. N5, N4 ya. Terus N3, N2, N1. Nah, kalau N5 ya? N5 buat basic. N4 itu buat basic juga tapi yang udah lanjut ya, tahap lanjut. Udah mulai lanjut lah gitu. Ya, tahap lanjut. N3 udah mulai tengah-tengah. N2 udah levelnya atas. Udah atas banget, udah mulai profesional. Ya, profesional. N1 udah profesional banget. Udah pro banget, udah sepuh lah ya. Oke. Tuh, tapi kalau misalnya buat teman-teman mungkin yang ingin kerja Toko Tegino atau pengen kerja ke Jepang, itu sebenarnya sertifikat N4 aja udah cukup. N4 bisa diambil dari JLPT. Jadi kan JLPT N4 itu ya, yang tadi ku bilang itu ya, itu ujiannya 1 tahun 2 kali. Selain itu ada yang namanya JFT, Japan Foundation Test. Itu sama kayak JLPT untuk persyaratan mau kerja ke Jepang ya. Cuman dia tuh JFT Basic A2 setara dengan N4. Jadi levelnya untuk mengukur bukan NN-an. Tuh, JFT Basic A2 itu N4 setara dengan N4, JLPT N4. JFT juga ada tingkatannya berarti. JFT ada tingkatannya. Apa aja? Ya kurang lebih ya, kalau untuk standar itu A2. Ada yang B5 atau kalau nggak salah. Pokoknya ada tingkatannya deh, ada yang C gitu. Itu kayak buat mewakili kamu tuh udah N berapanya. Cuman yang jadi patokan tetap dari JLPT. Oke. Gitu.
Nah, didengar-dengar nih, katanya Vano ini baru aja lulus N3. 3. Nah, kok bisa gitu? Dia kan N5 itu buat basic, Ya. N2 udah lanjut lah ibaratnya. Ya. Nah, N3 kan udah tengah-tengah nih. Ya. Ini tinggal selangkah lagi lu udah masuk ranah profesional nih. Ya. Kok bisa gitu? Ngomong-ngomong lu lulusan tahun berapa sih? Tahun 2023. 2023. Sekarang 2025. Berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun udah bisa N3. Kok bisa gitu? Gimana? Oke, ini tarik dulu berarti ya dari awal. Iya, tarik dari awal. Kita sering-sering dulu ya. Iya. Tarik dari awal. Sebenarnya belajar bahasa Jepangnya itu bukan fokus dari semenjak SMK, enggak. Karena dari SMK itu hanya suka yang tadi nonton-nonton anime, ya kan, liatin konten-konten bahasa Jepang dari situ. Nah, ceritanya fokusnya itu ingin belajar bahasa Jepang, ingin kerja ke Jepang pada saat masuk LPK. Jadi 2024 ya kan kerja dulu setahun, ngumpulin modal, 2024 masuk LPK sini. LPK Seiko Global Mandiri ya kan. Waktu itu November 2024. Pas akhir tahun. Nah, semenjak dari masuk sini baru fokus belajar bahasa Jepangnya. Bener-bener fokusin banget gitu. Nah, fokus banget kan 4 bulan tuh ya kan pembelajaran. Karena ada waktu itu Desember kan tambahan libur ya kan, jadi ya 4 bulan lebih sedikit lah. Itu di November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi keluarnya itu di bulan Maret. Nah, sebelum pas keluar itu udah sempet ujian JFT. JFT kan yang N4 itu. Udah lulus juga. Habis itu ya langsung lanjut ke SSW. SSW itu Specific Skill Worker. Oh itu itu sertifikat buat apa sih? Kerja sesuai dengan bidangnya. Karena kan di sini Tokotegino spesifik skill worker. Berarti kamu di bagian apa? Kalau misalnya pengennya kerja di restoran, berarti harus dapetin SSW restoran. Ya, SSW-nya restoran. Jadi itu tuh kayak sertifikat bukti nyata bahwa lu pro di bidang itu. Betul. Setidaknya memahami. Portofolio lah ya. Portofolionya ada. Karena yang dibutuhkan itu JFT atau JLPT N4, setara N4 sama SSW-nya. Baru bisa ikut interview atau mensetsu. Sama orang Jepang. Nah, buat teman-teman yang pasti ada gimana? Teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang tapi pas ngeliat-liat huruf-huruf atau kalimat-kalimat Jepang itu pusing gitu, kayak langsung pusing banget, udahlah nggak jadi belajar bahasa Jepang gitu. Nah, gimana nih biar kayak dia itu nggak nyerah di tengah jalan gitu. Kalau lu kan udah di sini udah berapa lama di LPK ini? Berarti lanjut lagi ya. Tadi kan belum selesai nih. Oh iya. Belum selesai, makanya yang tadi dulu. Tadi kan udah SSW tuh. Di bulan kan lulus bulan Maret tahun 2025. Keluar dari sini 4 bulan pendidikan, 2 bulan Maret. Habis bulan Maret di bulan Aprilnya itu langsung SSW karena JFT-nya udah dapet. SSW ambil perhotelan waktu itu. Nah, ceritanya kalau untuk N3 itu kan 1 tahun cuman diadakan 2 kali. Pendaftarannya itu waktu itu di bulan Maret. Tapi ujiannya itu di bulan Juli. Jadi kan lumayan jauh jaraknya. Nah, space dari situ ya kan nganggapnya kayak masih bisa nih belajar N3 karena kan jauh waktunya ujiannya. Tapi kan waktu itu disibukin sama JFT, sama SSW. Ya kan? Terus pokoknya belajar SSW 1 bulan di bulan April, ya kan? Di bulan Juni, April, Mei, Juni, April, Mei di bulan Mei itu belajar lagi N3. Terus pokoknya ujiannya itu di bulan Juli. Jadi belajar fokusnya N3 itu cuma 1 bulan. 1 bulan buat belajar N3 gitu. Ya, kurang lebih yang fokusnya intensifnya ya. Sisanya ya kayak cuman baca-baca aja.
Gitu. Tapi pernah gak sih lu kayak mau mundur gitu? Kayak menarik kembali keinginan lu buat ke Jepang gitu. Karena apa pusing banget gua gitu. Enggak pernah sih. Ini balik lagi ke pertanyaan tadi ya, mungkin niat ya. Niat ya. Jadi apa namanya? Ya itu awalnya kan udah ya udahlah kayak putus asa kayak biasa aja gitu. Mungkin ya N3 itu bisa dicoba-coba lagi ya kan. Cuman ya alhamdulillahnya lulus gitu dalam 1 kali percobaan. Walaupun nilainya nggak terlalu besar. Berarti kan membuktikan bahwa belajar pun juga perlu yang namanya persiapan. Jadi nggak ada yang mengkhianati hasil. Kalau kamu memang investasi waktu buat belajar, spend waktunya banyak, ya kamu bisa dapat manfaatnya sendiri. Dibuktikan ya dengan nilai kamu pas ikut ujian tersebut. Karena untuk ujiannya itu kan nilainya 180 ya kalau untuk N3, itu. Jadi di awal itu ya buat teman-teman juga mungkin nih, pas baru pertama kali belajar bahasa Jepang, ngelihat huruf hiragana, katakana, apalagi kanji, ya kan, udah pusing. Ya wajar, namanya juga manusia, wajar. Nah, buat dari lu nih, apa cara lu biar atau kasih saran deh ke yang lain, cara belajar lu tuh gimana gitu dalam apa? Dalam belajar 1 bulan nih bisa lulus N3. Bukan 1 bulan itu bukan dari nol ya, maksudnya kayak bukan dari nol, maksudnya kayak dari sebelum lu N3 lu cukup belajar sebulan lagi terus lu bisa langsung lulus N3 itu gimana? Atau dari nol deh sampai lu bisa ke N3 gimana? Prosesnya ya mungkin dari nol dulu ya. Bentar. Ajan, Cok. Ya, tunggu dulu deh. Break dulu. Gampang nih dekat. Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, tadi habis ajan. Tadi sampai mana ngobrol? Sampai mana? Kanji. Apa yang kita omongin? Apa tadi? Aduh. Anjir, gue lupa lagi. Kanji. Oh iya, cara pengalaman lo dari 0 sampai bisa N3. Iya. Kanji, oke. Ini bukan sampai N3 aja ya, mungkin buat teman-teman ya cara belajar juga gimana ya. Dari 0 sampai bisa perjalanan belajar bahasa Jepang ya sampai sekarang. Karena gini teman-teman ya, pahamin dulu ya, N3, N4, N5 itu adalah teori. Belajar teori apa namanya? Untuk tes aja, untuk lolos tes. Pada kenyataannya di kehidupan kenyataan belum tentu untuk ngomong bahasa Jepangnya bisa. Entah itu yang udah punya N2 atau N1. Jadi teori sama praktek itu beda. Kayak misalnya punya N3 nih, tapi kaiwanya masih belum setor N3. Ya wajar. Kaiwa itu percakapan. Percakapannya belum kena N3. Karena N3 lulus itu karena pure untuk pengetahuannya. Karena dia rajin belajar. Belum tentu dia bisa ngomong. Tuh. Nah, jadi tipsnya buat teman-teman yang memang pengen belajar bahasa Jepang ya. Itu pilihannya ada di metode belajar masing-masing. Ada orang yang untuk belajar teori itu lama nangkepnya. Tapi ketika dia belajar praktek, ngomong langsung cepet masuknya. Jadi kan secara tidak langsung saling membantu. Ada orang yang belajar teori gampang masuknya, tapi buat kaiwa nggak bisa. Gugup ngomongnya, tapi masuk. Itu juga bisa. Jadi balik lagi ke teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya caranya, ya itu ada 2. Mau otodidak atau mau masuk ke LPK. Kelebihannya kalau masuk LPK itu udah diarahin, udah dituntun. Jadi buat teman-teman semua yang mau masuk LPK itu tinggal duduk diam, duduk manis, ikutin dari arahan gurunya, senseinya. Terima jadi lah ya. Terima jadi. Yang penting kamu tuh belajar. Tuh, yang baik dan yang benar. Jangan mentang-mentang masuk LPK males-malesan. Dan yang terpenting itu ada kemauan gitu. Ada kemauan, ada niatnya. Karena bahasa Jepang itu simpel, namanya bahasa Jepang ya, bahasa itu kan digunakan. Anggaplah kita itu bayi sekarang ya kan, baru masuk LPK tuh bayi, umurnya 0 ya kan. Ntar 1 bulan udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya kan? Gimana sih cara bayi aja yang dia itu nggak belajar tapi bisa berbahasa? Kan pasti butuh waktu, butuh proses ya. Dan butuh yang namanya dengerin orang. Jadi lebih banyak untuk mendengarkan terlebih dahulu. Mendengarkan, baru nanti bisa ngomong. Gitu. Sama di sini juga
dengerin senseinya ngomong ya kan. Terus cari tahu artinya apa, cari tahu kosakata baru. Atau enggak yang paling gampang deh, di apa aja yang kita lihat. Misalnya kita lihat gelas bahasa Jepangnya apa ya? Kita lihat HP, lihat meja, bahasa Jepangnya apa ya? Dicari bahasa Jepangnya, habis itu ya tinggal diomongin aja. Dan atau ini ya, apa kayak kita ngelihat meja nih. Meja bahasa Jepangnya apa sih? Coba deskripsi ini meja, tapi pakai bahasa Jepang. Bahasa gitu. Jepang. Nah, itu bisa jadi cara belajarnya. Cara belajar juga. Jadi tuh bukan hanya sekedar manfaatin dari buku, dari pembelajaran, tapi pada saat prakteknya, enaknya di LPK ya kita punya temen ya. Kalau nggak tahu bisa langsung tanya senseinya. Ada senpai, ada kohai. Jadi lingkungannya tuh udah mendukung untuk kita belajar bahasa Jepang. Tinggal kitanya atau kamunya bagaimana untuk belajarnya, niat atau enggak. Tuh. Nah, lu kan sekarang buat nunggu keberangkatan lu ke Jepang. Lu kan sebagai live host gitu. Nah, gue liat-liat tuh, lu tuh kan pinter banget nih ngomongnya. Lu dari kecil emang udah suka public speaking atau gimana gitu? Atau apa kecilnya lu cerewet gitu? Terbalik sih. Gimana? Ini mungkin kita masuknya ke ini kali ya, kalau diulang-ulang ya. Justru ada juga kan yang dimana ketika dia kecil, justru karena dia nggak didengar atau karena dia itu kurang apa namanya, perhatian. Perhatian. Iya. Oh iya, dia akhirnya dia jadi mengeluarkannya cerewetnya, tapi bukan di dalam lingkungan keluarga, tapi di luar. Oh iya, gue juga pernah dengar. Ya kan? Kalau misalnya public speaking sih, sebenarnya semua orang bisa ngomong ya, semua orang bisa berbicara. Masalahnya itu adalah di bagian susunan kata dia, cara dia karena ragu gitu, keraguan. Cara dia ngomongnya itu semua bisa diasah dan bisa dilatih. Bukan hanya di sekolah aja. Pada saat lulus sekolah juga bisa. Cuman waktu itu mungkin karena sering-sering ikut kegiatan ya, ekskul ya kan, organisasi. Jadi akhirnya terbiasa dengerin orang ngomong. Oh, dia kalau ngomong tuh kayak gimana? Atau kayak dia tuh ngomongnya kayak gini ya, kayak gitu ya, bisa jadi dicontoh, disadowing. Itu awalnya dari situ sih. Kalau dibilang public speaking-ku bagus sih enggak juga lah. Karena modal ini aja, sering dengerin orang ya kan, sering nonton podcast aja, sama kayak gini loh. Tadi kan kita bahasa Jepang ya, ngerempet ke bahasa Indonesia. Kok dia bisa public speaking sih? Public speaking pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Caranya gimana biar bisa kita kayak public speaking kayak gitu? Kita pelajarin dong gimana cara ngomong dia, kosakata apa yang dia pakai, terus gestur tubuh seperti apa yang digunakan pada saat berbicara, ya kan? Sama juganya kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Jepang gitu. Rata-rata ya mungkin yang emang pada saat ngomong bahasa Indonesianya aja dia udah oke, public speakingnya udah oke, terus cerewet. Begitu dia ngomong bahasa lain, udah terbiasa mengolah susunan kata tersebut. Jadi nggak malu-malu lagi buat ngomong. Gitu. Dampaknya mungkin ke situ sih. Nah, balik ke omongan yang tadi kita, katanya lu itu sempet kerja sebelum masuk LPK. Nah, kalau boleh tahu kerja apa tuh? Karena kan background gue itu apa namanya, tata boga ya, SMK tata boga, masak, tata boga, kuliner. Otomatis ya bidang jurusan yang cocok untuk kerja di bagian restoran. Tata boga itu kuliner ya? Tata boga tuh kayak masak-masak kuliner. Jadi itu ada tata kecantikan ya kan, tata boga, tata busana. Nah, boga itu bahasa apa ya? Gue nggak tahu anjir. Tata boga itu ya kayak untuk makanan ya, berhubungan dengan makanan. Intinya makanan lah ya, berhubungan konsumsi lah ya. Makanya ada nama tepung boga sari kan. Oh iya benar ada. Tata boga. Tapi sekarang diganti kalau nggak salah jadinya ya udah kuliner, jurusan kuliner. Gitu. Ya udah yang kerja yang cocok kan restoran dong. Bisa di restoran atau di hotel. Jadi waktu itu ya sempat juga part time sama teman, sempat juga apa namanya? Magang mah pas PKL dulu. PKL. Nah, kalau untuk kerja tetapnya setahun itu di restoran. Oh, sempat kerja setahun. Di restoran. Restoran apa tuh? Restorannya justru aneh, malah restoran India. Padahal pengennya ke Jepang. Restoran India. Restoran India. Di Indonesia. Di Indonesia. Di daerah mana tuh? Di daerah Kemang.
Kemang itu Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oh, Tahu nggak berarti makanan ini? Nasi biryani. nasi biryani. Tahu nggak? Panipuri tahu. Oh, panipuri Nah, tahu. Panipuri tahu. Panipuri yang terkenal Itu itu. yang bulat itu Ya, kan, bulat. yang kayak tahu bulat tapi versi kering Ya, sih. jadi tuh dia ya kayak crackers ya, crackersnya orang India kayak cemilan itu. Jadi itu ya crackers nanti diisinya pakai kentang, daun bawang, terus ada bumbu-bumbu gitulah. Terus dipakai dicelupin pakai air yang warna hijau. Nah itu. Itu di sana sebagai kokinya? Enggak, sebagai kitchen crew ya. Kru kitchen ya kan. Itu ngapain aja? Ya staff kitchen ya itu termasuk cleaning area. Terus profession bantuin masak. Bantuin masak. Bantu nyiapin bahan ya. Kalau tutup ya closingan. Sapu atau ngepel atau ada bagian yang belum dicuci ya dicuci sekalian. Jadi ya mencakup semua. Oke. Sana kerjanya berapa jam? Kerjanya ya normal sih 8 jam. 8 sampai jam 9 Dia jam. tuh outletnya tuh bangunan atau kayak suka di bazar-bazar gitu kayak? Bangunan sih. Bangunan. Jadi tuh dia PT juga ya PT. Jadi itu di dalam gedung itu ada restorannya, ada biliar, ada tempat buat karaoke. Hotel? Bukan hotel, gedung biasa. Gedung biasa aja. Ya pokoknya lengkap lah gitu. Dan tamunya juga ya rata-rata tamu orang India, orang luar negeri, orang bule-bule. Berarti lu ada sedikit ngerti nggak bahasa India? Kan lu udah setahun nih, gitu. Bahasa India sayangnya nggak sama sekali. Karena nggak tertarik. Walaupun bosnya tuh langsung orang India, yang kerja bareng tuh orang India. Udah lama tinggal di Indonesia. 15 tahun apa kalau nggak salah. Bosnya atau krunya juga? Enggak, itu bosnya, kepala, chefnya. Chefnya tuh orang India. Tapi bahasa India itu malah justru gimana ya, asing banget. Lebih enakan dengar orang ngomong Jepang dibandingkan India. Nah, panipuri itu jadi bahas panipuri nih. Penasaran panipuri? Iya. Rasanya pernah nyobain pasti kan? Nah, rasanya gimana sih? Panipuri itu awal-awal ya rasanya aneh. Tapi kalau udah biasa enak. Karena tuh dia pertama ya rasanya itu isiannya dulu deh. Isiannya itu ada kentang. Ada kentangnya kentang goreng apa rebus? Kentangnya kentang rebus yang udah bejek-bejek. Bukan bejek-bejek sih. Ya dibejek-bejek tapi dihaluskan ya bahasanya. Mashed potato. Ya, lebih kayak gitu ya. Kalau di Indianya mungkin dibejek-bejek begini ya kan. Cuman aslinya pembuatannya ya yang enggak dibejek-bejek gitu. Ya pasti harus ini chef. Terus abis itu ada ditambahin bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu udah pasti. Rempah-rempah India ditambahin kayak gitulah. Terus ditambahin juga wortel. Bukan wortel. Paprika. Bukan paprika. Ada sih namanya apa ya dulu? Daun bawang kayaknya ya. Pokoknya dia tuh rasanya tuh kayak bawang bombay ya ditambahin. Semuanya itu dimasukin ke dalam kan? Ya. Udah dibumbuin, isiannya udah dibuat, baru dimasukin ke dalam. Nah, ke dalam itunya crackersnya. Nah, di crackersnya ini ada dipakein namanya itu kayak kuah gitu. Kuahnya mungkin ya warnanya hijau. Itu juga rasanya kayak asam-asam asin gitu. Tuh, nanti makannya pakai itu. Ditambah sausnya. Saus kayak asam manis gitu. Itu nanti dipakein saus itu udah dimakan. Enak rasanya. Perpaduan asam, gurih, terus seger dari bawangnya. Terus ditambah kulit yang crispy ya kan. Bawangnya itu matang. Mentah. Bawang bombay mentah. Berarti orang ini fun fact juga ya. Orang India, orang-orang Timur Tengah sana, mereka suka makan bawang mentah. Iya. Makanya mereka tuh bau badannya tuh agak lebih nyengat. Nyengat dibandingkan orang-orang Indonesia. Tuh. Berarti berawal dari kerja di restoran Jepang, restoran India. Sampai bisa kerja di Jepang gitu. Karena ya waktu itu kan nggak kepikirannya gini, oke lah gue punya mimpi untuk kerja ke Jepang, tapi gue batasin ya umurnya 20 tahun gue akan fokus dengan mimpi gue. Kan baru lulus sekolah 18 tahun. 1 tahun kerja ya kan, 1 tahun kerja 1 tahun lebih tepatnya sih 1 tahun 6 bulan ya, 6 bulan itu
hampir mau 2 tahun. Ya udah di umur-umur udah mendekati 20 fokus cari LPK. Karena kan waktu itu gua pikirnya kalau misalnya belajar bahasa Jepang tuh harus ada sensei, harus butuh bimbingan supaya jelas belajarnya, nggak kehilangan arah. Apalagi kalau belajar sendiri nggak bisa konsisten, berat kalau belajar sambil bekerja. Akhirnya mutusin resign, ya kan, langsung masuk ke LPK Seiko Global Mandiri. Gitu. Nah, harapan lu apa sih setelah kerja di Jepang gitu? Kan kerja di Jepang kan udah pasti gajinya gede kan, dan ditambah nggak sebentar. Pasti balik lagi ke Indonya kan pasti duit lu banyak gitu. Nah, lu sebagai anak yang masih muda punya duit gede, berarti adalah satu kebanggaan kan. Apa harapan lu ketika lu udah di Jepang terus akhirnya balik lagi ke Indo setelah berapa lama sih? Kalau di Toko Tegino itu 5 tahun. 5 tahun berarti lu 5 tahun gitu. Ada beberapa rencana sih, planning. Kalau untuk visanya atau lama kerjanya itu kan 5 tahun aja ya. Tapi kan kalau udah selesai kontrak 5 tahun bisa diperpanjang. Oh bisa? Dari Toko Tegino 1 jadi Toko Tegino 2. Toko Tegino juga ada tingkatannya? Ada tingkatannya. Anjay. Toko Tegino 1, Toko Tegino 2. Toko Tegino 3? Nggak ada sih Toko Tegino 2 doang berarti? 2 doang. Nah kalau 2 apa? Toko Tegino 2 itu dia kelebihannya setelah udah, dia wajib Toko Tegino 1 dulu ya. Nanti ikut ujian Toko Tegino 2. Nah kelebihannya itu dari segi gaji lebih besar karena kan pengalaman juga lebih banyak. Contoh kalau Toko Tegino 1 gajinya berapa, TG2 gajinya berapa? Kalau untuk Toko Tegino 1 mungkin 18 juta sampai dengan 23 juta rupiah ya. Itu tergantung dari jenis pekerjaan, lemburannya, kerjaannya apa, di bidang apa, penempatannya di mana, ya kan. Tapi umumnya segitu. Kalau untuk Toko Tegino 2 bisa lebih besar, bisa di atas 25 juta, tergantung dari jabatannya sebagai apa, apa sebagai kepala manajer, kan nggak mungkin jadi karyawan biasa lagi kalau udah Toko Tegino 2, biasanya akan naik jabatan, naik pangkat. Berarti buat bisa ke Toko Tegino 2 itu kita tetap di Jepang atau balik dulu ke Indo gitu masuk LPK lagi? Tetap di Jepang. Berarti jadi sebelum habis kontraknya itu urus-urus segala macam supaya nanti kalau udah habis langsung diganti visa Toko Tegino 2. Nanti kalau udah Toko Tegino 2 bisa bawa istri, bawa anak, bawa keluarga kerja ke Jepang. Dan itu yang biayain kita sendiri? Ya kita sendiri, kan kita udah kerja, udah punya biaya, jadi udah lepas sama LPK. Palingan kalau ada apa-apa bisa sama TSK. Kalau TG1 masih ini sama LPK berarti? Lebih tepatnya TSK. TSK itu kayak ibu bapak kalau kita di sana. Jadi LPK kan ini pihak Indonesia, ya kan? Kalau pihak Jepang TSK. TSK. Nah, TG1 nggak boleh bawa keluarga? Nggak boleh dong. Kenapa? Karena memang peraturannya seperti itu. Kalau bisa bawa keluarga, itu harus minimal Toko Tegino 2 visanya. Kan itu udah apakah biaya hidup kita di TG1 termasuk biaya tempat tinggal di handle sama perusahaan apa gimana sampai nggak boleh bawa keluarga gitu? Memang kebijakannya itu tidak boleh membawa keluarga, bukan karena uang atau karena fasilitas, cuman ya kita kan ya tahu diri lah, baru pertama kali kerja ke sana, nggak mungkin tiba-tiba langsung bawa keluarga gitu, ya kan? Nanti mau di sana pada mau ngapain? Jadi pengangguran juga ujung-ujungnya. Baru pertama kali lagi. Iya kan belum tentu semuanya bisa pada bahasa Jepang. Nah, iya juga. Mau ngapain nanti di sana? Gitu. Itu planning yang pertama atau planning kedua buat teman-teman juga yang mungkin lulusan ini apa namanya kuliah. Minimal itu ya S1 kalau nggak D4. Pokoknya dia kuliah sarjana. Kalau misalnya udah selesai kontrak Toko Tegino 1, itu bisa lanjut ke visa Gijinkoku atau engineer. Jadi itu setara dengan Toko Tegino 2, sama bisa bawa keluarga juga. Cuman untuk persyaratannya wajib lulusan sarjana. Entah itu S1, D4 atau D3 gitu. Atau bisa juga kalau mau kuliah. Apa tuh? Kalau mau kuliah Toko Tegino 1 nih 5 tahun kontraknya habis, kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang, ambil jurusan kayak kampusnya Jepang lah. Nanti di sana kuliah, nanti bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus, bukan di bidang yang kasar kayak Toko Tegino.
Lebih tepatnya bidang-bidang yang kayak di kantor-kantoran ya kan. Karena kan bahasa Jepang udah upgrade. Jadi tuh kita kerjanya sama orang Jepang. Iya. Bener-bener yang sama orang Jepang yang levelnya bisnis gitu. Beda sama yang di lapangan. Oke. Dan buat kuliahnya itu kalau kita kuliah di Jepang sambil kerja itu kuliahnya dibiayain sama perusahaan atau kita sendiri? Tergantung. Kalau ada perusahaan yang support, bisa jadi dibayarin setengah. Atau ya kita resign dulu dari pekerjaan, kita fokus kuliah, tapi kita part time. Karena di Jepang itu memang mewajarkan untuk anak-anak kampus atau kuliah untuk part time. Namanya arubaito, part time. Nah, itu gaji part time itu bisa ngebantu buat biayain hidup kita sehari-hari. Plus ya buat nambah-nambah juga bayar uang semesteran. Karena kuliah di Jepang itu nggak murah, mahal. Gitu. Oke. Nah, apalagi yang mau dia bahas ya? Oh ya, selain ada kasus kebakaran yang di Jepang yang disebabkan sama anak magang itu, Yes. kan ada lagi nih kasus PSHT di Jepang gitu. Itu menurut lu gimana gitu tanggapan lu? Masalah PSHT ya. Ini juga mungkin ya udah lama juga viralnya ya. Iya, udah lama banget. PSHT itu ya awalnya itu memang dia kayak perkumpulan silat gitu ya. Kita buka-bukaan aja emang dia kayak perkumpulan silat gitu. Tapi dia tuh di Jepang kayak buat kerusuhan, buat onar. Yang seharusnya tidak dilakukan di tempat umum, mereka lakukan di tempat umum. Otomatis mengganggu warga negara Jepang dong. Karena peraturan Jepang bener-bener ketat gitu ya, bener harus tertib banget lah ya. Betul, karena gini ya, di Jepang itu kalau kamu misalnya taruhlah kamu kerja di sana, ketemu anak kecil, kamu cuma senyumin doang, kamu bisa dilaporin polisi. Atau kamu tetanggaan nih, malam-malam kamu nyetel lagu berisik, besoknya bisa didatengin polisi karena dilaporin sama tetangga. Seketat itu, apalagi kamu bikin yang onar gitu, yang sampai nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nutupin jalan, terus yang silat-silat di kereta gitu kan. Nah itu udah melanggar banget di tempat umum kayak gitu nggak boleh. Berarti Jepang itu bener-bener kayak orangnya yang super baik dan peraturannya juga nggak main-main gitu. Betul. Demi kenyamanan mereka juga. Jelas. Makanya kan dari semenjak kejadian itu akhirnya pemerintah Jepang itu menetapkan atau mengambil keputusan bahwa sempet ini juga ya ada yang mau dihapus, apa sih yang mau dihapus? Yang dihapus itu ya magang rencana. Iya. Mungkin bukan dihapus penuhnya ya, tapi kayak Batasin. ganti ya, di peraturannya diganti namanya jadi adalah namanya Ikesusuro apa nggak salah lupa. Pokoknya dia tetap magang, basicnya magang, cuman peraturannya diperketat. Tuh, supaya apa? Supaya magang ini gak bikin onar-onar lagi. Yang boleh magang tuh hanya orang-orang yang memang benar-benar bisa bahasa Jepang, yang mempunyai kualifikasi, bukan hanya sekedar FOMO ikut-ikutan gitu. Tuh, kalau untuk yang PSHT ya, makanya sampai ke ini viral ke media Jepang juga. Media Jepang. Nah, disorot sama media Jepang. Jadi orang-orang tuh tahu jadinya. Padahal bukan Indonesia doang. Yang kayak gitu tuh bukan Indonesia. Taruhlah dari negara Myanmar, Nepal, dari negara Thailand, semua punya kasusnya masing-masing. Dari kasus pembunuhan, perampokan, ya kan. Terus kasus-kasus ya berantem-berantem dan segala macam ya. Itu bukan dari Indonesia doang. Tapi gara-gara Indonesia itu akhirnya pemerintah Jepang speak up kayak gitu, memberikan konfirmasinya bahwa untuk imigran yang bukan Indonesia doang ya, untuk imigran bakal diperketat. Makanya orang Jepang tuh sekarang pengen demo-demo anti imigran, anti orang-orang dari luar. Karena mereka mulai merasa nggak nyaman gitu. Ya, pertama itu mereka mulai merasa nggak nyaman. Karena kasus-kasus tuh ya rata-rata dari orang-orang luar semua. Apalagi ditambah gara-gara pemerintah Jepang itu katanya kerjasama sama negara Nigeria kalau nggak salah deh. Dia kayak buat satu wilayah itu untuk tempat tinggalnya negara asing si Nigeria ini. Jadinya orang Jepang itu marah
kayak ngapain dikasih-kasih gitu. Nanti jadinya semuanya pada pindah ke sana, akhirnya malah ya udah jadinya bukan Jepang lagi. Oh, iya juga Karena sih. aturan-aturan yang di Jepang itu dilanggar semua. Nah itu yang mereka nggak mau, akhirnya mereka mulailah demo-demo. Karena di Jepang sekarang ya gitu juga, demo anti imigran, apalagi banyak partai-partai sayap kiri ya, Sayap kiri? ada namanya kayak sayap kiri gitu, Heeh. yang menentang untuk imigrasi, Oh, iya. imigran-imigran gitu ya, supaya nggak datang ke Jepang yang Oke. kerja. Ini mungkin anggota PSHT ini niatnya untuk apa ya, memperkenalkan budaya Ya, Indonesia ya, memperkenalkan bagus. budaya, Itu bagus. sisi positifnya gitu. Positifnya. Mungkin sisi pembelajarannya itu nggak semua niat baik kita itu bisa dilakukan di segala tempat gitu. Yes, Misal niat betul. kita baik tapi bagi orang nggak baik gitu. Tergantung dari cara pandangnya makanya ya. Iya. Caranya aja sih semua yang salah ya. Apa lagi ya yang udah bahas ya? Apa lagi? Bahasa Jepang udah. Udah bahasa Jepang, seputar Jepang. Iya. Program-program Tokotegino, magang ya. Apa lagi ya? Apa yang mau tahu? Yang buat teman-teman juga mungkin bisa sharing-sharing nih. Agak bingung ya. Ini kita apa ya? Apa no yang mau diobrolin no? Apa. Yang lu mau tahu mungkin di Jepang kah? Lu kalau udah di Jepang, oh ya yang harapan lu. Oh, harapan. Harapan belum terjawab nih. Harapan lu setelah kerja di Jepang tuh apa itu? Harapannya sih kalau misalnya karena masih muda ya, jadi pengen terus-terusan mungkin tinggalnya di Jepang ya. Ya kalau memang ada kesempatan ya mungkin cari jodoh di Jepang juga, ya kan? Terus ya pokoknya ntar pulang ke Indonesia itu ya rencananya pengen buka usaha. Tapi belum kepikiran usahanya tuh usaha apa? Apakah usaha kayak LPK juga kah? Atau usaha di bidang restoran kah? Di bidang makanan, kuliner masih nggak tahu. Intinya ya karena masih muda pengen fokus aja. Kalau sekarang ya kejar sampai ke N1. Karena kalau udah punya N1 itu mau ngapa-ngapain gampang. Oh iya. Ya, N1 tuh ibaratnya peluang kerja kamu tuh bakal gede banget. Gede. Karena kan apalagi Indonesia sama Jepang tuh kan kerja sama juga. Mereka tuh butuh banget tenaga kerja dari Indonesia buat di Jepang. Makanya banyak LPK pada buka. LPK A, B, C sampai Z ya. Mereka kan LPK butuh sensei, butuh pengajar. Nah, butuh yang ngurus dokumen bahasa Jepang. Ngomong-ngomong soal LPK. Tadi kan bilangnya banyak LPK yang buka. Nah, kalau banyak berarti ada dong salah satu LPK yang memanfaatkan situasi yes, of yang course. maksudnya itu malah LPK abal-abal lah gitu pasti ada kan. Pasti. Ada nggak dari lu cara buat kasih tahu ke teman-teman cara memilih LPK yang bener gitu atau survei LPK gitu biar enggak salah LPK gitu. Biar nggak salah LPK ya. Ini mungkin masalah klasik juga ya, biar nggak salah LPK karena banyak banget sama yang nanya. Mungkin di live TikTok juga banyak yang nanya ini. Banyak yang nanya, Kak, gimana caranya pilih-pilih LPK gitu. Teman saya cerita sana sini kena tipu apa segala macam, nggak berangkat sampai 2 tahun, 3 tahun bla 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 dan segala macam. Itu karena kesalahan sendiri. Kita sendiri. Kenapa kesalahan kita sendiri? Karena kita tidak mencari tahu terlebih dahulu untuk informasi seputar LPK tersebut untuk cara kerja ke Jepang. Akhirnya karena main ikut-ikutan aja, ya udah akhirnya salah jalan, salah masuk LPK, kena tipu, duit habis banyak tapi nggak berangkat. Nah solusinya adalah ketika teman-teman mungkin yang pengen cari-cari LPK ya, carilah LPK yang transparansinya itu jelas. Jadi benar-benar transparan. Dari mulai biaya pendidikan dan pelatihannya, kemudian biaya untuk keberangkatannya, pengurusan dokumen dan segala macamnya ya, itu yang benar-benar jelas. Nah kalau misalnya masalah
Kak mahal, Kak segini murah atau mahal, itu tergantung dari LPK-nya. Apa yang ditawarkan dari LPK tersebut, entah itu fasilitasnya ya kan, atau dalam sehari dia dapat makan 3 kali, wajar dong kalau harganya jadi lebih mahal. Karena ada harga ada kualitas. Yes, betul banget. Tapi ujung-ujungnya apa? Bisa nggak memberangkatkan untuk ke Jepang. Maka dari itu kalau buat teman-teman yang pengen magang, harus wajib banget cari LPK yang sudah SO. SO. SO itu Sending Organization. Supaya bisa diberangkatin. Itu kalau magang. kayak sertifikat. Ya, itu jadi kayak untuk menandakan bahwa nih LPK-nya tuh bisa ngeberangkatin ke Jepang gitu, udah kerjasama. Beda sama LPK yang belum SO. Kalau LPK belum SO dia nggak bisa ngeberangkatin, cuman pelatihan aja jadinya. Makanya nggak berangkat-berangkat. Jobnya dioper ke LPK yang sudah SO. Gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang lewat jalur Tokotegino, itu nggak perlu SO. Dia hanya cari LPK yang udah kerjasama sama badan ya P3MI. Itu di bawah naungan P3MI itu masih aman. Jadi carinya yang itu, nggak harus LPK yang SO. Nah, udah dikasih tahu nih sama Vano Senpai gimana cara biar nggak salah cari LPK. Yes, betul banget. Balik lagi tergantung budget juga sih. Nah, itu. Karena kan ada yang juga yang budgetnya pas-pasan. Nah, bisa juga kayak Vano nih, awalnya kerja dulu, cari modal, habis itu baru masuk LPK gitu. Yes, betul banget, masuk ke LPK. Dikumpulin dulu modalnya. Karena namanya kita untuk kerja ke Jepang ya, oke kita memang bukan orang kaya, makanya kita pengen kerja ke Jepang. Cuman yang namanya proses kan ada yang namanya modal. Butuh yang namanya modal. Kalau kamu mau gratis bisa, banyak juga kok LPK sekarang yang bisa menggunakan dana talangan dari nol. Sepersen pun nggak bayar. Sampai dia berangkat. Tapi nanti diakumulasinya ya jadi besar di akhirnya. Contoh dari nol ya, tapi kamu ntar bayarnya 70 juta, 60 juta, atau 80 juta. Kan mahal jadinya. Oh, karena kan kalau misalkan dana talangan dia kan minjem. Yes, pertama minjem. Yang namanya minjem udah pasti ada bunganya. Bunga, betul. Jadi ya ada plus minusnya masing-masing. Iya. Oke. Gitu. Nah, apa lagi ya? Apa lagi ya, Pak? Apa lagi? Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Atau lu deh nanya ke gua gitu. Nanya. Ya, gua sebagai ini nih. Gua sebagai apa? Gua tuh jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gua tuh salah satu staff di LPK ini. Yang namanya LPK kan harus apa ya? Belajar bahasa Jepang ya. Yes, belajar bahasa Jepang. Gua staff tapi nggak bisa bahasa Jepang. Bisa. Parah banget ya, kerja di LPK tapi nggak bisa bahasa Jepang guys, bayangin. Jadi cuma gua doang lagi yang nggak bisa bahasa Jepang. Gak apa-apa sih, yang setidaknya kan emang bagian editor ya. Jadi gua sebagai editor di sini tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke aplikasi ini ya nanti kalian kalau mau bikin konten apa-apa ya sama gua gitu. Betul sekali. Kalau mau bikin film pendek, bikin apa bisa sama gua gitu. Nah, coba dong tanya ke gua suka banget nih kalau ditanya gitu. Kenapa malah pilih kerja editor di LPK? Kan di LPK itu berhubungan dengan Jepang. Nah, sedangkan lu sendiri nggak suka Jepang. Kayak aneh nggak sih? Harusnya kan bisa di tempat lain. Jadi pertama gua tuh nggak cuma ke Jepang, kenapa nggak mau kerja di Jepang. Pertama di Indonesia pun gua nggak mau kerja beda kota. Gitu. Karena apa? Gua tipe orang yang nggak bisa jauh dari keluarga. Gitu. Nah, karena kan di masa lalu gua yang keluarga gua yang ibaratnya membuat gua kayak ngerasa kayak gua harus ngejaga keluarga gua gitu. Jadi makanya sampai gua gede, yang awalnya gua adalah anak satu-satunya dan akhirnya gua adalah anak pertama dari 5 bersaudara gitu. Gua makin pengen ngejaga keluarga gua, nggak mau jauh-jauh gitu. Walaupun sebenarnya emang gua pengen kerja di luar negeri gitu. Saudara gua sempat nawarin juga kerja
Australia bareng. Australia. Iya. Bagus. Karena jujur kalau dari bahasa itu gue lebih tertarik di bahasa Inggris ya daripada bahasa Jepang gitu. Walaupun gue ngelihat orang ngomong bahasa Jepang tuh kayak anjir keren banget gitu. Nihongo wa kakoi. Cuma ya itu dari gue tipe orang yang nggak bisa jauh dari keluarga. Gue tuh orangnya overthinker gitu. Apa-apa dipikirin gitu. Akhirnya pilihnya yang deket aja ya. Dan pas gua ini jadi curhat anjir. Ya intinya narasumber di sini juga nggak apa-apa ya. Ya jadinya gua next time gua kali ya narasumber. Iya, ya. Tapi hostnya nggak tahu gua apa enggak. Johan. Iya nggak sih? Apa gua lagi? Enggak. Sama aja dong kita. Kan ada juga gua ngeinin si Johan. Oh iya juga sih. Atau mau lu yang nginin si Johan? Iya. Hostnya nggak konsisten anjir. Masa gua yang nginin Johan lah. Ntar kita di situ kan ngobrol-ngobrol bahasa Jepang. Oh, atau kita bertiga. Nanti kita bertiga ya. Gua hostnya, kalian narasumbernya. Oke, bisa. Ya. Walaupun sebenarnya gua bingung mic-nya nanti mau pakai apa, ini kita cuma 2 anjir. Yalah. Ya udah gitu aja mungkin ya. Nah. Oke, buat teman-teman mungkin segitu dulu aja. Podcast singkat. Emang singkat ya? Ini baru berapa? 10 menit enggak sih? 10 menit. Orang enggak berasa. Oh, bentar banget. Kita udah lama anjir. Udah lama. Kita dari jam 1 jam ada 1 jam. Jam lagi. Ada anjir 1 jam. Ada. Nah. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja buat podcast ketiga kami. Dan tunggu juga podcast kami yang selanjutnya gue bakal menanya-nanyakan kepada Johansan. Nih ngomong-ngomong host kita juga ya. San apa Sang sih? Sang. Sebenarnya orang Jepang itu N. Dia bacanya agak gitu. Ada dengungnya ya. Sang. Oke. Sang. Oke, selanjutnya next podcast itu gua bakalan nanya-nanya ke Johansan. Karena dengar-dengar dia juga bakalan berangkat ke Jepang tahun ini bareng lu ya. Iya, bareng guys. Bentar. Oke. Gua kira enggak ada memorinya. Aman ya? Enggak ada memorinya, enggak simpen dong dari tadi. Nah, baterainya udah mau habis nih. Oh ya udah, oke, guys. Kalau gitu sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Tunggu aja. Terima kasih buat Vano udah mau meluangkan waktunya, ini dia rela enggak live dulu. Demi bisa podcast. Makasih banget Vano. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu itu bisa ngomong bahasa Jepang. Ya kan arigatou doang. Iya, semua orang gitu nih. Misalnya kita ngomong bahasa Jepang, kita udah dengarnya arigatou gozaimasu. Emang apa susahnya ngomong arigatou gozaimasu? Ngomong konnichiwa, ohayo gozaimasu, konbanwa. Konnichiwa tuh hai kan? Konnichiwa, konbanwa. Konbanwa selamat malam. Selamat malam. Yamaha, Honda, Sony, ya kan? Itu bahasa Jepang juga. Bahasa Jepang. Oke, ini mungkin bakal gue bahas sama dia di luar podcast ini. Jadi segitu dulu aja. Makasih buat minasang yang udah meluangkan waktunya 1 jam ini demi nonton ini. Kalian bisa nonton, mungkin kalian nonton ini sambil makan atau sambil memastikan buat masuk ke LPK ini gitu. Sambil belajar biasanya. Sambil belajar juga. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Semangat terus buat kalian yang mau kerja ke Jepang, yang mau mengejar cita-citanya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Betul. Kalau kalian mau, ada jalan terus. Oke, terima kasih. Semoga gambatte kudasai. Kalau dadah pasti bye bye. Bye bye. Ja, mata nih. Artinya
Selamat ketemu kembali. Oke, Sampai berjumpa lagi. matane. Ja. Matane. Nih. Matanen. Matane. Bukan matamu. Matane. Oke. Bacanya matane gitu. Ja. Matane.